أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kepada kita. Dan kami panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang soleh terdahulu yang mengikuti jalan beliau. Dan tak lupa kami doakan semoga para penonton sekalian selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, diberikan kelapangan rezeki, dan diwafatkan di atas Islam dan disatukan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya. Amin Allahumma amin. Selamat datang di channel kami, PD Islamic Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Pada video ini kita sudah sampai kepada pembahasan kedua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil yang kedua atau part 2. Tandanya berupa wafatnya Nabi SAW. Di antara tanda-tanda kiamat adalah wafatnya Nabi SAW. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Salah satunya itu kematianku," kata Nabi Muhammad SAW. Kematian Nabi SAW adalah musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Dunia terasa gelap dan pandangan para sahabat radhiyallahu anhum ketika beliau SAW wafat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di hari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, segala sesuatu bercahaya. Lalu ketika tiba hari wafatnya, segala sesuatu menjadi gelap. Dan tidaklah kami selesai menepuk-nepukkan tangan karena Rasulullah SAW ketika kami menguburnya, sehingga kami mengingkari hati kami, yaitu merasa tidak menemukan keadaan seperti ini sebelumnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, maksudnya adalah mereka mendapati hati-hati mereka berubah dari yang mereka rasakan ketika masih bersama Rasulullah SAW, berupa keharmonisan, kejernihan, dan kelembutan. Hal itu karena mereka telah kehilangan segala hal yang diberikan oleh beliau berupa pengajaran dan pendidikan. Dengan wafatnya beliau, terputuslah wahyu dari langit, sebagaimana disebutkan dalam jawaban Ummu Aiman radhiyallahu anha kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ketika mereka berdua mengunjunginya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sesampainya mereka berdua, dia menangis, lalu keduanya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" "Segala sesuatu yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya." Kemudian ia menjawab, "Aku tidak menangis karena aku tidak tahu bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya, akan tetapi aku menangis karena sesungguhnya wahyu dari langit telah terputus." Hal itu menjadikan keduanya menangis, kemudian keduanya ikut menangis bersamanya. Nabi SAW telah meninggal, sebagaimana manusia lainnya meninggal, karena Allah tidak menetapkan kekekalan bagi seorang makhluk pun di dunia ini. Dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan tempat untuk menetap, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35. "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Juga ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa kematian adalah hak, dan setiap yang berjiwa pasti mati, walaupun dia seorang pemimpin para makhluk dan pemimpin orang-orang yang bertakwa Nabi Muhammad SAW contohnya. Kematian beliau sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qurtubi, perkara pertama yang menimpa Islam, kemudian setelahnya adalah kematian Umar. Dengan kematian Nabi SAW, wahyu menjadi terputus dan matilah kenabian. Kematian beliau adalah awal munculnya kejelekan dengan murtadnya orang-orang Arab, juga yang lainnya. Dan kematian beliau merupakan awal yang terputus kebaikan, juga awal berkurangnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Maka sungguh akan terjadi berbagai peristiwa setelahnya yang menyibukkan pikiran dan melelahkan.
Syafiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tidaklah aku menangis karena kehilangannya, akan tetapi karena aku takut pembunuhan yang akan datang setelahnya. Betapa goncangnya dan betapa besarnya kehilangan dan perubahan yang dikhawatirkan para sahabat terjadi setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti akan ada fitnah yang sangat besar. Dan ini salah satu tanda kiamat kecil. Dan alangkah baiknya kita berhati-hati dan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan segalanya, karena tanda-tanda ini, segala sesuatu yang tanda-tanda telah muncul itu berarti sudah dekat. Dan betapa khawatirnya para sahabat setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Apakah kita pantas tidak khawatir, sedangkan para sahabat saja yang langsung dibina dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW, mereka mengkhawatirkan akan fitnah-fitnah yang muncul setelah kematian beliau SAW, yang merupakan tanda kiamat kecil. Maka dari itu, senantiasalah bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangan dan menjalankan perintah Allah, dan berlindung kepada Allah dari segala fitnah, dan yang terbesar fitnah Dajjal di akhir zaman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sedikit kurangnya kami mohon maaf, kekurangan hanya dari saya dan dari syaitan, dan kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.